Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboi. Di video saya kali ini saya ingin membacakan satu cerita dari buku cerita anak yang bisa dipakai nanti oleh Bapak Ibu Guru. Cerita ini untuk memperkenalkan profesi penambang. Satu profesi yang memang jarang sekali diperkenalkan oleh guru-guru kepada anak-anak di ruangan kelas. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita dapat memperkenalkan profesi ini kepada anak-anak melalui buku cerita. Tapi sebelumnya, buat Bapak Ibu Guru yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol lonceng karena setiap minggu saya selalu memberikan update informasi terbaru melalui channel ini. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar satu profesi baru. Selain dokter, guru, perawat, dan lain-lain, ada satu profesi namanya profesi penambang. Nanti kalau anak-anak sudah besar, bisa juga menjadi seorang penambang. Tapi pasti kalian penasaran, apa itu penambang? Nah, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian atau bercerita kepada kalian apa itu penambang dan apa yang dikerjakan oleh seorang penambang. Nah, buku cerita hari ini yang Ibu akan bacakan buat kalian judulnya Bapakku Penambang. Sekali lagi, Bapakku Penambang. Nah, kita lihat ya, apa itu penambang. Pada suatu hari, Budi dan ibunya, yaitu Ibu Santi, sedang menunggu kedatangan Bapak di bandara. Bapak Budi, yaitu Pak Rian, adalah seorang insinyur tambang yang bekerja di Kalimantan. Sehingga Budi hanya bertemu dengan bapaknya setiap 3 bulan sekali. Budi sangat menantikan kepulangan Bapak setiap hari. Setelah menunggu 30 menit, terdengar sahutan Bapak ke arah Budi dan Ibu Santi. "Budi, Ibu, Bapak, akhirnya Bapak datang juga," seru Budi sembari memeluk bapaknya erat. "Selamat datang, Pak," kata Ibu Santi. "Halo semua, anak Bapak satu ini sehat-sehat saja kan?" "Sehat dong, Pak. Budi kangen Bapak." Budi tidak sabar pengen dengar cerita dari Bapak. Ini Budi, Bapak dan ibunya ya. "Bapak juga kangen sekali sama Budi dan Ibu. Ayo kita pulang. Ada banyak oleh-oleh untuk Budi." Bu Santi langsung mengambil koper Pak Rian. "Nak, jangan ganggu bapakmu dulu ya. Bapak masih lelah sehabis perjalanan. Ayo kamu bantu bawa tas Bapak ke dalam mobil." "Oke, Bu." "Budi, bantu Bapak ya." "Terima kasih ya, Nak. Anak Bapak memang kuat." Di sore santai, Pak Rian memanggil Budi untuk menunjukkan ragam foto di area kerjanya. "Budi, kesini. Bapak mau menunjukkan sesuatu ke kamu." "Ada apa, Pak?" "Nih, Bapak mau menunjukkan foto-foto Bapak waktu di tempat pekerjaan Bapak." "Wah, ini tempat kerja Bapak. Kok di belakang Bapak ada banyak alat yang sangat besar?" "Ya, Nak, ini namanya pitambang." "Tambang itu apa, Pak?" Budi terheran mendengar kata tersebut. Ya, nih Bapak menunjukkan kepada Budi foto-foto dari handphonenya. Sederhananya, tambang itu adalah proses mengambil dan menggali sesuatu dari dalam tanah. Kalau Budi mengubur mainan di tanah, terus Budi ambil lagi, itu namanya tambang bukan, Pak? Tanya Budi. "Bukan, Nak. Budi harus tahu bahwa Tuhan memberikan kita berkat berupa banyak sumber daya alam seperti emas dan batu bara yang sangat melimpah, tapi semuanya tidak langsung muncul begitu saja. Karena itu, mereka masih tersimpan di dalam tanah. Nah, tugas Bapak adalah untuk mengambil
berkat Tuhan itu dan dibagikan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Oh, begitu ya, Pak. Kalian berdua sedang apa sih? Kelihatannya seru sekali, ucap Ibu. Iya, Bu. Bapak sedang menunjukkan foto-foto tempat kerja Bapak, seru Budi kepada ibunya dengan semangat. Ayo, Bu, mari kita lihat tempat kerja Bapak, ajak Bapak. Bisa lihat ya gambarnya. Nih, coba kamu lihat. Ini adalah salah satu alat penggali yang ada di dalam tambang. Namanya ekskavator. Ini adalah ekskavator. Alat ini akan dipakai untuk menggali tanah dan batuan yang menutupi batu bara atau emas yang akan diambil. Nah, kalau yang ini namanya truk. Nah, ini truk ya. Nah, truk dipakai untuk mengangkat tanah dan batuan tersebut ke tempat penimbunannya. Ban truknya setinggi Bapak ya, kata Ibu, sambil mereka tertawa. Ya, Bu, benar sekali, bannya besar. Kapan-kapan Bapak akan mengajak Budi dan Ibu ke tempat penambangan yang sedang menjadi tempat pekerjaan Bapak. Tidak semua orang boleh masuk ke tambang, Budi. Mengapa begitu, Pak? Tanya Budi penasaran. Kegiatan-kegiatan di tambang itu termaksud sangat berbahaya, Nak. Bapak saja harus mendapat pelatihan dan memakai alat pelindung diri terlebih dahulu untuk bisa masuk ke tambang. Duh, Bapak setiap hari harus bekerja seperti itu ya? Ibu khawatir. Lanjut ya. Budi, kalau kamu belajar giat untuk menjadi insinyur seperti Bapak, kamu bisa melihat langsung tambangnya nanti. Budi pun mengangguk selagi Pak Rian menunjukkan foto selanjutnya. Selain di atas tanah, tambang juga ada yang dilakukan di bawah tanah. Wah, gelap sekali ya Pak tambangnya. Pasti semua orang yang bekerja di situ berani ya Pak? Iya Nak, karena tambang bawah tanah tidak ada sinar matahari dari luar. Semua pekerja hanya memakai lampu untuk penerangan dan kipas besar untuk udaranya. Pak, kalau di bawah tanah, nambangnya bagaimana? Tanya Bu Santi. Sama seperti yang Bapak kerjakan di permukaan, Bu. Setelah diledakkan dan digali, batunya langsung dibawa keluar, sedangkan tempat yang tadinya sudah digali langsung ditaruh penyangga supaya tidak runtuh. Wah, tapi tempatnya kecil ya Pak, sahut Budi. Betul Nak, alat-alat yang dipakai juga tidak sebesar yang tadi kan? Lokasi gelap dan terbatas membuat tempat kerjanya semakin berbahaya. Tetapi tetap aman kan ya Pak? Tanya Ibu. Pasti Ibu, itu standar utama di setiap tambang. Wah, ternyata tempat kerja Bapak seru sekali. Tapi tiba-tiba sahut Budi melemah. Ada apa Nak? Tanya Bapak. Berarti Bapak banyak menebang pohon dan banyak binatang kehilangan tempatnya di hutan dong. Bapak paham maksudmu Nak. Bapak mau tidak mau harus menebang pohon di atas tanah dan memindahkan hewan untuk menambang. Tapi itu hanya sementara waktu. Kok bisa Pak? Setelah selesai, Bapak juga harus kembalikan lagi bekas tambangnya menjadi hutan Nak. Bapak punya tim yang mencatat semua tanaman dan hewan yang sebelumnya ada.
Nanti setelah selesai, mereka ini juga yang akan menyiapkan dan memantau kembali tanaman dan hewan-hewannya. Pak, kalau begitu bagaimana kalau tidak menambang saja? Supaya tanaman dan hewannya tidak repot-repot harus pindah, sahut ibu. Iya Pak, betul, kata Budi. Bapak tertawa. Hampir semua barang di rumah kita berasal dari tambang. Rumah, HP, alat masak, pensil, pena, kabel, bahkan bedak ibu itu dari tambang. Wah, sendok Budi juga dari tambang. Iya nak, sendok untuk makan Budi itu dari tambang. Namanya aluminium. Dan itu dari tambang bauksit. Bedak ibu juga Pak, jawab ibu sambil tertawa. Betul Bu, semua dari tambang. Bedak ibu pasti campuran kaolin dan juga batu gamping. Semuanya itu dari tambang. Berarti Bapak harus menambang dengan baik supaya tidak merusak lingkungannya ya? Tanya ibu. Betul Bu, Bapak berusaha menekan dampak lingkungannya sebisa mungkin. Kalau sudah selesai, lubang yang disisa pun harus bermanfaat, kata Bapak. Bisa ya Pak? Tanya Budi. Coba lihat ini. Ini adalah danau bekas tampungan air di tambang di Maluku Utara. Ini tambang ya, ini air ya, ikan. Indah sekali Pak. Bapak yakin ini bekas tambang? Betul Bu. Coba lihat juga yang ini, Danau Kaolin yang ada di Bangka Belitung. Bagus banget Pak. Kok bisa ya? Tanya Budi. Ini salah satu cara memanfaatkan kembali bekas tambang. Selain jadi tampungan air seperti tadi, danaunya juga bisa jadi tempat wisata. Wah, tempatnya indah sekali ya. Kapan-kapan kita ke sana yuk, ajak Budi. Ibu dan Bapak mengangguk setuju. Nah, Pak, kalau tadi di bawah tanah bisa dijadikan apa? Jadi tempat wisata juga atau gimana? Budi mau ke sana. Lanjut Budi bersemangat. Betul nak, ayo kita kunjungi juga museumnya. Museum Pak? Iya nak, setelah selesai, tambang bawah tanah umumnya dijadikan museum. Jadi ibu dan Budi bisa melihat bagaimana proses penambangannya dan hasilnya. Di mana itu Pak? Tanya ibu. Ada di kota Sawah Lunto yang jadi bekas tambang batu bara. Ayo, cuti selanjutnya Bapak ajak Ibu dan Budi ke sana. Budi mau seperti Bapak, menjadi seorang penambang yang baik, memberi manfaat untuk semua teman-teman dan tetangga kita. Tambangnya harus bagus, pohon dan hewannya juga harus tumbuh lagi. Bapak dan Ibu bangga padamu nak, ucap Bapak dan Ibu. Agar bisa seperti Bapak, kamu harus belajar dengan tekun dan tumbuh dengan sehat. Semoga cita-citamu tercapai ya nak. Iya Pak, tentunya kamu harus selalu rajin belajar dan juga tumbuh dengan kuat supaya kamu bisa menjadi seorang penambang. Budi pun belajar dengan tekun dan bekerja dengan giat untuk bisa mencapai cita-citanya sebagai insinyur tambang. Dan beberapa tahun kemudian, Budi menjadi insinyur tambang yang terkenal di dunia karena usahanya untuk memajukan dunia pertambangan untuk pembangunan negara. Ini Budi sudah menjadi insinyur pertambangan ya. Dia akhirnya bekerja sebagai seorang penambang seperti bapaknya. Jadi anak-anak sudah tahu ya,
apa pekerjaan dari seorang penambang. Seorang penambang, dia bekerja untuk menggali hasil bumi yang ada di dalam tanah, dibawa keluar dan nanti akan diproses untuk dipakai di alat-alat yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, demikian perkenalan dari Ibu Guru melalui cerita Budi, Bapak dan Ibunya tentang dunia penambang. Semoga anak-anak sekarang tahu bahwa ada satu profesi lagi yang namanya penambang, yang bisa nanti kalau ada yang mau menjadi seorang penambang, nanti besar nanti kalian bisa menjadi seorang penambang. Terima kasih.